Kita akhirnya kembali belajar sejarah. Dan sejarah kita ini musnahkan oleh kolonial. Kita nggak usah bahas apalah, mau Portugis kayak, mau Spanyol kayak, mau Belanda kayak. Kemampuan kita di laut itu dihilangkan. Ya. Terutama membuat kapal-kapal tradisional. Betul. Disinilah di Al Zaitun, saya melihat kapal yang mungkin PT PAL aja deg-degan bikinnya kelas. Kalau malas mikir, main aja ke Al Zaitun. Kenapa itu bisa? Kalau saya mah saya tanyain, saya ini kesini tuh berguru loh. Saya mah bukan ngajarin, saya juga pengen tahu. Ini Alicia gimana ceritanya ya? Karena saya terlalu banyak lihat paper. Nggak minta tapi bisa gitu. Saya terlalu banyak lihat konsep. Tapi merealisasikan itu saya baru lihat dari Al Zaitun. Yang kayak gini-gini kan. Kita tuh punya pemerintah yang harusnya kalau memang dianggap sesat, mau apa ya sesatnya gitu, saya juga pengen tahu. Iya kan? Tapi kalau memang nggak sesat ya omongin juga nggak sesat. Jadi jangan orang tuh didiskriminasi, jangan dikriminalisasi untuk sesuatu yang mereka juga nggak tahu gitu loh. Gitu. Siap. Makanya saya mah jadi pembela Putin dan menurut saya Putin lagi diskoyo-koyo. Saya jadi mendukung Trump. Menurut saya Trump tidak benar. Sama saya juga membela Pak Panji Gumilang karena saya pikir dia benar apa yang salah. Nggak, kalaupun ada yang nganggap sesat, kasih tahu saya apa sesatnya. Kalaupun sesat, ya kita ngobrol supaya nggak sesat. Kan gitu aja hidup Maya. Betul. Senin 25 November 2024, lebih dari 3.000 orang yang terdiri dari para santri, mahasiswa, guru, dosen, serta sivitas akademika dari Mahat Al Zaitun berkumpul untuk menghormati dan memberikan apresiasi kepada guru hebat yang telah mengabdikan diri mereka, mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta membentuk karakter generasi masa depan di Masjid Rahmatan Lil Alamin untuk merayakan peringatan Hari Guru Nasional. Karena saya berperan Tutwuri Handayani, maka bunga ini sesungguhnya hak daripada guru yang tampil ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa. Haknya saya Tutwuri Handayani. Maka oleh Syekh diserahkan kepada majelis guru mewakili guru-guru. Silakan maju ke depan. Acara ini diawali dengan kuliah umum yang disampaikan oleh Profesor Dr. Koni Rahakundini Bakri MSI, Duta Sains dan Pendidikan St. Petersburg University Russia, dan beliau mengawali dengan pembahasan bagaimana pengaruh kekuatan maritim dan alasan kenapa beliau mendukung Syekh Panji Gumilang serta Al Zaitun dalam visi maritimnya yang bukan berupa kata-kata tapi sudah sebuah tindakan nyata. Kekuatan sebuah bangsa tidak hanya terletak pada tentara atau kekayaannya, melainkan pada pikiran dan hati rakyatnya. Gurulah yang membentuk pikiran-pikiran itu, membimbing generasi muda menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan membangun masa depan yang cerah. Dikatakan bahwa menanam benih adalah percaya pada masa depan, dan guru terus menanam benih kebesaran berpikir di setiap ruang kelas, ruang konferensi, ruang Zoom, dan itu artinya pengaruh mereka abadi. Di dunia yang menghadapi tantangan ketidaksetaraan, menghadapi konflik, menghadapi kedunguan, kalau saya boleh meminjam istilah Rocky Gerung, guru adalah cahaya penuntun. Mereka menciptakan harmoni di tengah perpecahan, pengetahuan di tengah kegelapan, dan harapan di tengah keputusasaan. Guru mengajarkan kita bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk berkembang dan berkontribusi secara bermakna bagi masyarakat. Pertanyaannya, mengapa saya mendukung Al Zaitun dan mengapa saya melihat Al Zaitun adalah secara bertahap menjadi pondok pesantren yang telah mengikuti negara-negara tersebut. Nomor 1, Al Zaitun menekankan keseimbangan holistik antara pengetahuan akademik, keterampilan hidup, dan kesejahteraan emosional untuk mempersiapkan siswa sukses secara profesional dan personal. Al Zaitun menjalankan sisi pendidikan negara maritim dengan menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan pemecahan masalah
sehingga membekali siswa dengan kemampuan mengatasi tantangan nyata di masa depan. Al-Zaitun mengintegrasikan pelajaran dan pendidikan maritim dengan mendoktrin para siswa, termasuk profesor tamu seperti saya, untuk menghargai inovasi, menghargai keberlanjutan, dan hal-hal yang penting bagi pemimpin global di masa depan. Marilah kita semua mendukung dan mengangkat mereka, para guru kita, maha guru kita, karena kita berinvestasi pada guru kita berinvestasi pada masa depan bangsa kita. Kepada setiap guru, pemimpin di Al-Zaitun yang telah menyentuh kehidupan, menginspirasi mimpi, memicu revolusi pemikiran, saya sampaikan terima kasih. Karena Anda adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Karena Anda adalah pembangun bangsa dan bintang penuntun dalam hidup bangsa Anda. Oleh karena itu, mari kita semua di sini hargai, berdayakan, dan akui peran guru dan maha guru yang pernah kita temui hanya dalam kitab, apalagi yang kita temui dalam keseharian kita. Mereka tidak akan tergantikan dalam membentuk tidak hanya individu, tapi juga kemanusiaan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Hari Guru Nasional kali ini juga turut dihadiri oleh mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia yang menambah semaraknya acara. Kehadiran mereka semakin mempererat hubungan antara sivitas akademika dan menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi dalam pendidikan. Melalui acara ini, kita tidak hanya diajak untuk mengapresiasi perjuangan para guru, tetapi juga untuk merenung sejenak mengenai betapa besar pengaruh yang mereka miliki dalam membentuk masa depan bangsa. Para pendidik di Mahat Al-Zaitun, seperti halnya di banyak tempat lainnya, terus mencurahkan dedikasi dan semangat mereka dalam mendidik para santri, membekali mereka dengan ilmu dan nilai-nilai yang akan menjadi bekal untuk menghadapi tantangan zaman. Peringatan Hari Guru Nasional 2024 ini bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi sebuah penghormatan yang penuh makna terhadap para guru yang menjadi pilar utama dalam menciptakan Indonesia yang kuat dan beradab. Sebuah hari untuk mengenang, merayakan, dan menghargai perjuangan mereka yang tak terlihat tetapi sangat terasa dalam setiap langkah dan perkembangan generasi penerus bangsa. Untuk bisa hidup bersama. Ketuhanan yang Maha Esa ini untuk menata bangsa ini supaya hidup bersama. Agama apapun, paham apapun, boleh hidup di negara ketuhanan yang Maha Esa. Inilah nanti yang mengabadikan Indonesia. Kalau sudah itu dengan pendidikan yang global tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab dikantongi untuk dilaksanakan, maka terjadi simbiosis tadi, persatuan Indonesia, to live together. Maka bisa melaksanakan demokrasinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan. Sudah demokratiskah kita menurut dasar negara kita? Hari ini demokrasi yang belum bisa diukur oleh dasar negara. Baru dasar negara yang kelima, pendidikan sudah, pertanian sudah, lain-lainnya akan ikut. Maka sains dan teknologi society di Indonesia ini pasti terwujud. Kira-kira kalau doa seperti itu, anak-anakku menerima tidak? Menerima tidak? Menerima tidak? Itulah aminmu kepada Tuhan. Prof bilang Syekh Al-Zaitun adalah maha guru. So, ceritain dong kok bisa sih gitu. Yang lainnya nggak berani loh. Ya Bilang gimana ya, maha guru. kalau saya sih kan lihat, saya kan Ya. bandingkan dengan tadi saya sebutkan, kan ada Socrates, ada tokoh-tokoh dari India yang nggak biasa kita kenal, Ya. ada Ki Hajar Dewantoro, Ya. ada malah salah satu nabi dari kaum Yehuda yang Ya, menjadi percontohan. Mereka ini kan membawa ajaran-ajaran utama. Oke. Kalau kita bikin summary dari ajaran-ajaran utama itu, sebenarnya menurut saya apa yang telah dilakukan Syekh Panji Gumilang gitu loh. Jadi nilai-nilai yang ditanamkan, terus ya gini loh. Kita ini nggak boleh terlalu banyak buku dalam satu baca buku dalam satu mazhab aja gitu. Harus
holistik gitu semuanya. Nah, menurut saya menggabungkan itu semua dan bagaimana akhirnya tuh semua bertitik erat pada kekuatan pikiran, pada kekuatan etika, pada kekuatan berdiplomasi, berkomunikasi gitu, berdialektika, dan kemudian mewujudkan impian, mewujudkan sebuah bangsa yang hebat dan individu yang hebat. Dan itu dilakukan bukan diteorikan. Lah saya melihatnya di Al Zaitun gimana dong, nggak bisa dipaksa dibilang enggak. Cuma gitu mungkin bedanya orang lain tuh di sini ya, di Indonesia tuh kecenderungan kalau orang sudah disudutkan, semua orang mau menyudutkan aja dia. Atau nggak berani bersuara berbeda. Ngikut. Iya. Oke. Saya mungkin karena pendidikan, kan saya mesti cerita latar belakang saya ya. Saya tuh dibesarkan dua agama. Jadi hari ini mungkin saya pakai Allah, besok saya pakai salib. Buat saya itu di keluarga saya, karena saya dididik dengan Katolik dari pihak mami dan dengan Islam yang sangat ketat, Muhammadiyah dari papi. Tapi kami dibiasakan sesama saudara walaupun berbeda saling menghormati dan menghargai. Itu saya sekolah di Mustopo. Profesor Dr. Mustopo itu di SD saya itu kita wajib ke gereja, wajib ke masjid, wajib ke kuil Hindu, wajib ke kuil Buddha, itu wajib sama Profesor Mustopo. Karena beliau ingin menanamkan Indonesia itu memang beragam, ya sudah, live with it gitu. Nah, setelah Profesor Mustopo masa SD saya itu tahun berapa saya SD? Tiba-tiba saya ketemu Syekh Panji Gumilang dengan Al Zaitun yang menurut saya akhirnya menerapkan apa yang saya dulu rasakan waktu kecil. So I feel home. Itu kan sesuatu pengalaman pribadi dan apa yang saya lewatin. Mau orang bilang apa, itu buat saya tidak pengaruh. Kenapa? Saya kan juga bukan orang yang tidak gaul. Jadi saya juga bisa melihat kayak latar belakang Syekh waktu disudutkan tuh apa sih? Kalau memang Syekh punya aliran sesat, kalau memang Syekh pendidikannya salah, itu semua yang saya lewatin di semua ruangan-ruangan ponpes di sini kan gedung-gedung tinggi ini nggak akan ada pelang dari PDK ya namanya dulu, akreditasi dong, ya kan? Ya apalagi dibangun Presiden Soeharto, diresmikan Presiden Habibie. Mana jadi asal alir, kalau disalahin kan mau disalahin siapa gitu. Saya sih pokoknya mau ngomong apa adanya aja. Ya nggak apa-apa. Saya mau ngomong apa adanya loh. Sebenarnya. Tapi yang paling penting karena saya itu kan Ketua Maritim untuk di Arsip Nasional. Jadi saya tuh makanya tadi saya bilang, saya akhirnya kembali belajar sejarah. Dan sejarah kita ini musnahkan oleh kolonial, kita nggak usah bahas apalah. Mau Portugis kayak, mau Spanyol kayak, mau Belanda kayak. Kemampuan kita di laut tuh dihilangkan. Terutama membuat kapal-kapal tradisional. Disinilah di Al Zaitun saya melihat kapal yang mungkin PT PAL aja deg-degan bikinnya. Saya nggak tahu, saya nggak mendiskreditkan PT PAL, tapi setahu saya panjang kapal perang kita itu nggak ada yang lebih dari 110 ya so far ya. Mungkin saya salah, tolong koreksi. Nah, kapal saya aja udah 125. Besok kapal Kalinyamat mungkin udah 2 kali saya 250 meter. Sebentar lagi kapal induk. Nah, menurut saya itu keren banget. Dan itu yang tadi saya sampaikan, kalau ada yang tanya tadi dari siswa, bagaimana Indonesia supaya segera terwujud yang maju, yang maritimnya kuat. Gini aja lah, kita kan paling jago jeplak ya. Si Cina itu Cina itu nggak akan jadi hebat kalau dia nggak jago jeplak. So kenapa nggak ikutin Cina? Saya udah bilang berapa kali, mau di dalam kesempatan rapat, kesempatan conference, kesempatan di kelas, kalau males mikir, main aja ke Al Zaitun. Kenapa itu bisa? Kalau saya tanyain, saya ini kesini tuh berguru loh. Saya mah bukan ngajarin, saya juga pengen tahu. Ini Ali Syekh gimana ceritanya ya? Karena saya terlalu banyak lihat paper. Nggak minta tapi bisa gitu. Saya terlalu banyak lihat konsep. Tapi merealisasikan itu saya baru lihat ada di Al Zaitun gitu. That's why I feel home. That's why I feel home. Terus berarti kalau I feel home akan sering kesini dong? Insya Allah, Insya Allah. Kayaknya kalau dibangunin sama teteh rumah di sini, mas saya akan di tengah hutan-hutannya ya. Ini tadi ya kan saya ajak kawan-kawan dari geng Cendana, gengnya Pak Harto. Betul. Beliau tuh dulu ketua GN OTA. Ingat dong GN OTA kan dulu ya. Gerakan negeri orang tua asuh. Orang tua asuh. Terus saya bilang, kamu tuh mesti lihat bagaimana Al Zaitun dan belajar di Al Zaitun. Karena kita juga nggak tahu. Maksud saya gini loh, saya ingin semua pesantren itu lepaskan dulu deh atribut apanya lah. Kita kan ada yang ekstrim, ada yang setengah ekstrim, ada yang kumaha, ada yang naon. Udah lupain dulu. Sekarang lihat aja apa yang dibikin Al Zaitun. Nah sekarang mau nggak semua jadi kayak Al Zaitun? Lihat karyanya aja ya nggak sih? Iya, pengen nggak? Kayak gini, saya bikinin saya kapal. Semua orang bilang gini, pokoknya muji-muji karena dikasih kapal. Saya juga, yang saya melihat dimintain Rp1 pun enggak. Ya kan, kalau kapalnya jadi. Terus kayak kemarin saya melapor kepada Sekjen PDIP, karena saya belum bertemu Ibu Mega, tapi saya akan bertemu tanggal 27. Tiba-tiba saya dikasih dana gedung yang akan dibangun, gedung Insinyur Soekarno. Untuk kampus. Itu pahit. Untuk kampus. Kita masih Sunda aja. Mau ningali lebatnya pahit-pahit. Apa namanya, untuk kampus universitas lagi. Rencana 12 lantai tadi. Iya, dan menurut saya juga heran kenapa dari mulai dulu pernah punya kampus ditutup, kenapa? Yang kayak gini-gini kan kita tuh punya pemerintah yang harusnya kalau memang dianggap sesat, mau apa ya sesatnya gitu, saya juga pengen tahu.
Iya kan? Ya. Tapi kalau memang nggak sesat ya omongin juga nggak sesat. Jadi jangan orang tuh didiskriminasi, jangan dikriminalisasi untuk sesuatu yang mereka juga nggak tahu gitu loh. Iya. Gitu. Siap. Ini Makanya saya mah jadi pembela Putin dan menurut saya Putin lagi kuyo. Saya jadi mendukung Trump. Menurut saya Trump tidak benar. Sama saya juga membela Pak Panji Gumilang karena saya pikir dia benar apanya yang salah. oke. Nggak, kalaupun ada yang nganggap sesat, kasih tahu saya apa sesatnya. Oke. Kalaupun sesat, ya kita ngobrol supaya nggak sesat. Oke. Kan gitu aja hidup mah ya. Ya, betul. Seeing is believing. Kalau yang jelas begitu ya. Oke. Terakhir, ketika ini sudah kesini, terus sudah tahu tadi paparkan, keren banget. Sebenarnya ada santri tadi mau nanya tuh. Dia mau bilang ke Prof bilang, tolong dong sampaikan ke dunia bahwa Mata Zaitun membuat sesuatu yang besar dari tempat yang terpencil ini. Gimana? Prof ngejawab. Saya jawabnya simpel aja ya. Kekuatan Al-Zaitun itu adalah kekuatan berpikir ya. Tapi yang saya lihat sekarang, saya mesti ngomong terus terang, masih tidak ada kekuatan bersuara. Tadi saat saya sedang bicara, saya bisik-bisik kepada Pak Rektor. Pak Rektor, ini tuh anak-anak didik kita itu harus menjawab, bukan perang ya. Perhatikan deh, kalau saya upload di media sosial saya, nggak nyampe sudut titik, wah itu aliran sesat. Wah Bu Koni sekarang udah mainnya sama orang sesat. Lah, jawab aja. Iya kan? Ya. Jawab aja dengan kami begini, bahwa kami tuh begini pendidikannya, bahwa kami begitu. Sama seperti saya bisa menjawab, kalau saya kan karena suka laut dan suka kapal tadi, pembuatan kapal. Kayak kemarin ngomong gini, alah kapal apa? Biasa aja bentuknya aneh. Saya jawab loh. Saya bilang, tahu nggak kapal nelayan kita berapa panjangnya? Berapa tonasenya? Ya kan? Ini kita bikin kapal kayu, besar gini-gini. Diam langsung tiarap. Tapi kan saya nggak bisa jawab semuanya, saya juga nggak ada waktu. Saya tuh main IG teh kalau lagi stres, kalau lagi ada kerjaan. Tapi kalau harus tiap hari di IG juga saya nggak sempet gitu. Iya. Prof, ajak dong Prof semua dunia untuk ke Al-Zaitun dan Prof coba mengilustrasikan Al-Zaitun itu seperti apa sih? Monggo. Saya sih bilangnya seperti Al-Azhar dari selatan ya. Jadi maksud saya yang harus menduniakan bukan cuma saya. Dari Al-Zaitun sendiri itu harus. Jadi gini, Al-Zaitun juga jangan terlalu tertutup. Bukalah gitu loh. Bahwa ini tuh apa? Nggak semua orang lo mengerti Al-Zaitun punya bangunan segede gini. Tadi waktu dibilang ada tamu, ada siswa 3.000. Kawan saya dari keluarga besar Pak Harto itu tanya 3.000 dari mana? Itu di atas tuh orang, aku bilang, cuman dia belum boleh duduk karena belum tingkat tertinggi gitu. Nah yang kayak gitu-gitu terus coba perlihatkan betapa hijaunya kampus ini jadi sangat pro lingkungan. Terus betapa mohon maaf nih, bermartabat kelas-kelasnya. Kan bangunannya bangunan solid, bukan di bawah atap yang rontok, bukan dengan apa yang udah memprihatinkan, enggak kan? Jadi menurut saya Al-Zaitun itu pantas untuk dipercontohkan dan untuk semua agama-agama yang memiliki sekolah ya. Saya nggak tahu mau pesantren lah atau sekolah-sekolah apapun. Tiru aja. Kan dalam kita berkomunikasi dengan orang, bertemu orang, kita tinggal jadi orang mengambil apa baiknya, meninggalkan apa buruknya. Nggak ada yang sempurna gitu loh. Tapi jangan cuma karena ada satu hal yang buruk terus dianggap semuanya buruk gitu. Padahal banyak sekali. Tapi buat saya yang paling penting seluruh dunia itu mesti tahu bukan cuma Al-Zaitunnya, tapi bagaimana kemandirian, kemerdekaan Al-Zaitun. Dan ini penting untuk disosialisasikan, jangan di dunia lah, ke Indonesia aja. Rusia itu saya tinggal di Rusia dan saya lihat bagaimana negara ini 22.000 sanksi diberikan. Nggak pernah sekalipun saya lihat pemimpinnya itu mengeluh. Sama saya lihat dengan Al-Zaitun. Emang pernah ngeluh Syekh di mana gitu curhat enggak? Setara pisan. Saya mah itu aja jalan aja terus dengan ayam-ayamnya yang diternakan, dengan perkebunan yang hebat, dengan kemampuan laut yang akan dikembangkan. Udah banyak.